Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 439 bertepatan dengan bab ke 2115 larut malam Yanjing. Susadao kembali ke rumahnya sendiri dengan murung. Pada saat ini suasana hati sangat rumit. Petang ini He Yingxiu, ibu kandung Suroli, datang mencarinya ke grup Su. Begitu mereka bertemu, He Yingxiu menanyakan keberadaan Suroli dengan cemas. Namun Su Shaodao sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena dia juga tidak tahu di mana Suroli. Dia seperti menguap dari dunia dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. He Yingxiu yang kehilangan satu tangan lengannya menangis dan berlutut di hadapan Su Shaodao. Dia berharap Su Shaodao bisa memikirkan segala cara untuk menemukan Suroli, karena mengingat Suroli adalah putri kandungnya. Su Shaodao menyetujuinya. Suroli adalah putri kandungnya. Ada hasil DNA untuk membuktikan hal ini. He Yingxiu pernah menyelamatkan dirinya dulu. He Yingxiu kehilangan satu lengan karena menyelamatkan dirinya. Jadi tidak peduli karena Suroli adalah putri kandungnya atau karena He Yingxiu telah menyelamatkannya, Su Shaodao tidak menyetujuinya. Namun hatinya merasa sangat kacau karena dia pertama kali bertemu hal seperti ini. Pertama kali tidak ada petunjuk tentang keberadaan seseorang. Bagaimanapun kekuatan keluarga Su sangat besar. Di masa lalu selama mereka ingin menyelidiki seseorang, maka tidak ada petunjuk yang tidak bisa mereka dapatkan. Namun kali ini keluarga Su sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk. Jadi Su Shaodao juga sangat mengkhawatirkan kondisi Suroli saat ini. Dia bukan takut tidak bisa menemukan Suroli, yang dia takutkan adalah Suroli kemungkinan sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jadi dirinya yang sudah kembali ke rumah merasa hatinya sangat kacau. Saat Su Shaodao membuka pintu kamar, seorang wanita parubaya yang sangat cantik berjalan keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur. Wanita ini baru saja menghapus riasannya dan selesai mandi. Rambut panjangnya terbungkus di dalam handuk kering. Meskipun riasannya telah dihapus, tapi kulitnya masih sangat halus. Bisa dilihat kalau ini adalah kecantikan alami dan wanita kaya yang terawat. Wanita ini adalah Du Haiqin, istri Su Shaodao, wanita yang sangat dicintainya. Kekuatan keluarga Du sangat besar di Yanjing. Meskipun kekayaannya tidak bisa membandingi keluarga Su, tapi latar belakang, kedudukan, koneksi, serta kekuatan keseluruhan sebenarnya tidak kalah dari keluarga Su. Dalam beberapa aspek bahkan lebih kuat daripada keluarga Su. Bagaimanapun juga, uang bukanlah alat untuk mengukur kekuatan di tempat manapun di dunia ini. Du Haiqing adalah orang yang sangat dikagumi di Yanjing waktu itu. Latar belakang keluarga membuatnya hampir menjadi kekasih impian semua orang kaya Yanjing waktu itu. Su Shaodao adalah salah satunya. Meskipun Du Haiqing sudah parubaya sekarang dan telah memiliki 2 anak, tapi dia merawat dirinya dengan baik. Dia terlihat seperti wanita berusia 30-an dan sangat mempesona. Du Haiqing melihat Su Shaodao kembali dan bertanya penuh perhatian, "Kenapa pulang begitu malam hari ini? Lelah tidak?" Su Shaodao memaksakan diri tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Ada banyak urusan dalam 2 hari terakhir ini."
Du Haiking mengangguk. Dia tidak pernah mengurusi masalah pekerjaan Su Shaodao sejak menikah dengannya, karena dia merasa dirinya tidak perlu ikut campur dengan pekerjaan Su Shaodao. Jadi dia tidak pernah bertanya tentang detail pekerjaan Su Shaodao. Dia berkata ketika melihat Su Shaodao yang terlihat kelelahan, "Kamu ganti pakaian dulu, aku akan menyiapkan air mandi untukmu berendam. Matikan ponselmu ketika tidur nanti dan tidak diizinkan bangun sampai bangun sendiri besok." Su Shaodao merasa tersentuh dan segera berkata, "Istriku, kamu tidak perlu mengurusku. Aku bisa menyiapkan air mandi sendiri." Du Haiking berkata, "Air di dalam bak mandi adalah air bekas mandiku. Membutuhkan beberapa waktu untuk menguras dan mengisi bak mandi. Kamu ganti baju dan istirahat dulu." Su Shaodao tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku berendam dengan air bekas rendamanmu saja." Du Haiking berkata dengan malu, "Tidak bisa, air bekas rendaman sudah kotor. Kamu tunggu sebentar, aku siapkan air baru untukmu." "Tidak perlu, tidak perlu." Su Shaodao tertawa dan buru-buru masuk ke kamar mandi. Dia melepaskan bajunya sambil berkata, "Bagaimana mungkin air rendaman istriku kotor? Kamu tidak perlu mengurusku. Aku akan berendam sebentar." Du Haiking melihatnya sudah membuka semua pakaiannya dan berkata sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Baiklah, kamu berendamlah. Tambahkan sedikit air panas jika air sudah dingin. Aku akan membaca buku sambil berbaring di ranjang." Su Shaodao buru-buru berkata, "Baik, pergilah." Du Haiking meninggalkan kamar mandi sekalian menutup pintunya, kemudian berbaring di kasur besar mewah yang nyaman, lalu mengambil sebuah buku berjudul Anna Karenina dari samping ranjang. Ini adalah buku penulis novel Rusia Leo Tolstoy tentang tragedi cinta Anna Karenina. Du Haiking telah membaca buku ini berkali-kali. Ada banyak penggalan yang sudah dihafal di luar kepalanya, tapi dia masih sering membacanya. Terkadang dia merasa ada beberapa bagian dirinya yang agak mirip dengan pemeran utama di dalam buku ini. Meskipun dilahirkan sebagai wanita bangsawan, meskipun dirinya adalah nona besar yang menawan di mata orang lain, tapi tidak mendapatkan cinta yang benar-benar diinginkan. Suaminya sama seperti suami anak yang terobsesi dengan karirnya. Meskipun sangat mencintainya, tapi karena terlalu kaku, maka dia merasa sangat frustasi. Dirinya hanya bisa menemukan arti hidup dari anak-anaknya. Hal yang menakjubkan adalah Ana menemukan cinta sejatinya dalam kehidupan pernikahannya yang tidak menarik, sementara dirinya sendiri malah kebalikannya. Dia menikah dengan Su Shaodao setelah menemukan cinta sejati, tapi tidak bisa mendapatkannya. Pada akhirnya Ana mati bunuh diri. Meskipun Du Haiking tidak pernah punya pikiran untuk bunuh diri, namun sejak hari dia menikah dengan Su Shaodao, dia tahu kalau cinta dalam hidupnya telah mati. Setelah membolak-balik beberapa halaman, sosok pria itu muncul di benak Du Haiking. Setelah lebih dari 20 tahun, sosok pria itu tidak pernah lepas dari pikirannya. Hampir setiap malam dia tertidur dengan memikirkan sosok pria itu. Pria itu adalah cinta sejati dalam hidupnya, Yi Changying. Ketika memikirkan Yi Changying, dia tanpa sadar mengambil ponselnya. Setelah membuka kunci ponselnya, dia membuka browser dan menemukan alamat web yang sangat rumit. Web ini sebenarnya adalah album web. Setelah dia memasukkan akun dan kata sandi, dia mengklik untuk mengkonfirmasi dan masuk dalam album foto pribadinya. Ini adalah album rahasia yang didaftarkan Du Haiking belasan tahun yang lalu. Dia mengubah semua foto dirinya bersama Yi Changying serta foto Yi Changying yang bisa dia temukan ke dalam versi elektronik dan mentransfernya ke album ini. Hanya dia sendiri yang tahu dengan akun dan kata sandinya. Selama ada kesempatan, dia akan membuka dan melihat album ini setiap hari, kemudian keluar diam-diam dan menghapus semua riwayat akses. Saat ini, dia membuka album sewaktu wajah tampan Yi Changying muncul di layar telepon
Air mata Du Haiking keluar tanpa sadar di kedua sisi wajahnya. Dia melihat foto Yi Changjing menggosok wajah Yi Changjing dengan ujung jarinya sambil bergumam, "Changjing, kamu sudah pergi bertahun-tahun. Kenapa aku masih tidak bisa melupakanmu?" Du Haiking sangat mencintai Yi Changjing. Berbeda dengan ibu Yi Chen, Yi Changjing dan ibu Yi Chen bertemu sewaktu sekolah di luar negeri. Sementara Du Haiking tumbuh bersamanya sejak kecil. Keduanya adalah anak keluarga besar Yanjing, Si Ji Ucheng, yang sejak kecil belajar di sekolah yang sama. Mereka pergi ke TK terbaik, SD terbaik, SMP dan SMA terbaik di Yanjing. Jadi wajah Du Haiking dan Yi Changjing dari periode berbeda dapat ditemukan di dalam beberapa foto. Yi Changjing sudah unggul sejak kecil. Du Haiking merasa kalau dirinya suka bermain dengannya ketika masih di sekolah dasar. Ketika SMP, Du Haiking menyadari kalau dirinya menyukai Yi Changjing. Sejak itu, perasaannya terhadap Yi Changjing tidak pernah berubah dan dia tidak pernah menutupi perasaannya terhadap Yi Changjing. Ketika Yi Changjing berlari di lapangan, dia pasti bersorak di sampingnya. Ketika Yi Changjing bermain gitar dan menyanyi di atas panggung, dia pasti akan bersorak di bawah. Jadi semua anak-anak keluarga besar Ji Ucheng tahu kalau dia menyukai Yi Changjing. Secara kebetulan keluarga Du dan keluarga Yi juga sangat dekat. Tuan besar keluarga Du dan tuan besar keluarga Yi sudah lama berhubungan. Waktu itu kedua tuan besar sangat senang ketika mengetahui Du Haiking menyukai Yi Changjing. Orang tua keduanya keluarga berusaha keras untuk menyatukan mereka berdua. Du Haiking tidak sabar untuk menikah dengan Yi Changjing dan menjadi istrinya. Namun Yi Changjing tidak menyetujuinya. Dia mengatakan kalau dia hanya menganggap Du Haiking sebagai adiknya sendiri, jadi tidak bisa menjalin hubungan asmara dengannya. Tuan besar Yi tidak bisa membujuk dia, menamparnya dan memarahinya bajingan karena telah menunda waktu Du Haiking selama bertahun-tahun. Bengkak di wajah Yi Changjing masih belum reda, tapi dia sudah pergi ke luar negeri. Du Haiking langsung mengemasi barang-barangnya dan mengejarnya ke Amerika. Namun tidak diduga kalau Yi Changjing bertemu dengan ibu Yi Chen di Amerika dan mendapat cinta sejatinya. Namun Du Haiking tetap tidak menyerah. Dia tetap bertahan sampai malam sebelum hari pernikahan Yi Changjing. Malam itu dia masih mengharapkan keajaiban terjadi. Dia berharap Yi Changjing membawa para saudara baiknya untuk menjemputnya pada pagi keesokan harinya. Namun Yi Changjing tetap tidak muncul. Kemudian Yi Changjing menikah. Dia dan istrinya membawa keluarga Yi maju dengan penuh semangat. Seluruh Yanjing memuji mereka adalah pasangan dewa dan dewi. Hanya Du Haiking yang menangis setiap malam. Dia selalu merasa kalau dirinya adalah wanita yang paling mencintai Yi Changjing di dunia ini. Namun sayang, pada akhirnya Yi Changjing tidak memilihnya. Waktu itu Yi Changjing memilih istrinya tanpa ragu sehingga Du Haiking hampir mengeringkan semua air matanya. Namun setelah air matanya kering, dia tetap masih mencintai Yi Changjing, terus menunggunya untuk berubah pikiran. Namun sayangnya Yi Changjing pada akhirnya tetap tidak berpaling. Sewaktu Yi Changjing menikah, dia menerima semua ini dengan tenang, kemudian menerima Su Shaodao yang terus mengejarnya selama beberapa tahun. Ketika Yi Changjing meninggal, dia menangis lagi. Waktu itu dia langsung dibawa ke rumah sakit pada malam hari itu juga karena terlalu sedih. Hanya saja keluarga Su tidak memberitahukan masalah ini kepada siapapun, bahkan keluarga Du Haiking sendiri tidak tahu. Su Shaodao tidak mengatakannya karena dia takut malu. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu kalau istri yang sangat dia cintai bahkan menangis sedih dan hampir pergi bersama seorang pria yang telah meninggal. Untuk waktu yang lama setelah itu, Su Shaodao terus menjaganya dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah mengeluh tentang Du Haiking karena dia tahu tidak perlu melakukan itu. Karena Yi Changjing telah meninggal, maka
setelah istrinya selesai menangis, maka Ye Changjing tidak akan bisa mengancam hubungan mereka berdua lagi. Jadi buat apa dirinya menyalahkan Du Haiking? Namun yang tidak diduga oleh Su Shaodao adalah beberapa tahun yang lalu sebuah stasiun TV satelit di provinsi selatan meluncurkan program I Am a Singer. Du Haiking yang menyukai musik berada di depan TV setiap minggu. Jadi dia menemani Du Haiking menonton beberapa episode. Di setiap episode dia akan berdiskusi dengan Du Haiking tentang siapa yang bernyanyi lebih baik, siapa yang mengubah lagunya dengan baik. Keduanya menonton penuh semangat dan menikmatinya dengan baik. Hingga suatu hari seseorang penyanyi wanita bernama Wang Qisan mengcover lagu I Can Do Without You. Ketika Du Haiking mendengar lagu itu, emosinya kembali runtuh. Dia menutup wajahnya di depan TV dan menangis sedih. Lirik lagu itu masih segar dalam ingatan Su Shaodao. Lirik lagunya adalah seperti ini. Kamu membuka tanganmu dan meluluhkanku. Kamu mengusapku dengan ujung jarimu. Kamu menggerakkan angin untuk membawaku pergi. Kamu membuat gelombang dan meninggalkanku. Kita berdua tidak adil. Cinta dan benci semuanya dikendalikan olehmu. Namun hari ini aku sudah tidak bisa melupakanmu. Tidak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Suara Huang Qisan sangat bagus. Ketika lagunya mencapai bagian paling emosional, benar-benar sangat menyedihkan. Waktu itu Su Shaodao melihat Du Haiking menangis sampai lepas kendali dan ingin memeluknya. Tapi dia tidak menyangka kalau Du Haiking tidak membiarkan dia memeluknya. Dia menangis sampai selesai mendengarkan satu lagu, lalu mengurung dirinya di kamar dan menangis selama lebih dari 1 jam. Suasana hati Su Shaodao sangat buruk waktu itu karena dia tahu Du Haiking menangis seperti itu karena Ye Changjing yang telah meninggal selama belasan tahun. Lirik lagu ini benar-benar cocok dengan perasaan Du Haiking kena kepada Ye Changjing. Hati Du Haiking telah diluluhkan Ye Changjing. Waktu itu dihancurkan Ye Changjing, digulung Ye Changjing, dan ditinggalkan oleh Ye Changjing. Cinta Du Haiking dikendalikan sepenuhnya oleh Ye Changjing. Tidak peduli Ye Changjing mencintai atau tidak, Du Haiking tidak bisa meninggalkannya meskipun tubuhnya telah meninggalkannya. Ruangan telah meninggalkannya, tapi hatinya tidak pernah meninggalkannya. Waktu itu Su Shaodao juga menangis sedih. Dia tidak mengerti pesona apa yang dimiliki oleh Ye Changjing sehingga membuat istrinya begitu mencintainya. Sewaktu dia hidup, setelah mati belasan tahun, istrinya tetap begitu mencintainya. Pada saat itu Su Shaodao semakin membenci Ye Changjing. Dia lebih membencinya dibandingkan sewaktu Ye Changjing masih hidup. Dia bahkan ingin menggali makam Ye Changjing dan menghancurkannya. Bagi Du Haiking, dia hanya mencintai satu orang selama hidupnya. Orang itu adalah Ye Changjing. Sedangkan Su Shaodao adalah pelariannya setelah Ye Changjing menikah. Waktu itu seluruh Yanjing mengagumi pernikahan Ye Changjing. Pada saat yang sama juga merasa kasihan kepada Du Haiking. Du Haiking yang berambisi tidak ingin dipandang rendah sehingga setuju dengan Su Shaodao yang mengejarnya. Namun dia tidak mencintai Su Shaodao dari awal sampai akhir. Meskipun setelah menikah dia selalu mematuhi suami dan sayang kepada anak-anaknya, mematuhi aturan wanita, tidak pernah mempunyai hubungan yang tidak jelas dengan pria manapun. Namun dia tetap tidak mencintai Su Shaodao. Dia tidak mencintai di hari pernikahannya. Sampai hari ini, setelah menikah lebih dari 20 tahun, dia masih tidak mencintainya. Bukan Du Haiking dingin dan tidak berperasaan, tapi tidak cinta tetap tidak cinta. Tidak peduli dipaksa sekeras apa, tidak peduli bagaimana membujuknya. Tidak cinta tetap tidak cinta. Saat ini ketika melihat foto Ye Changjing, dia mengingat masa lalu. 2 baris air mata panas tanpa sadar mengalir.
Dia memakai headset Bluetooth dan memainkan lagu I Can Do Without You. Lagu diputar dan dia bergumam di dalam hati, Chang Ying, kita berdua benar-benar tidak adil. Aku telah mencintaimu selama lebih dari 40 tahun. Kenapa kamu enggan memberikan satu peluang dari awal hingga akhir? Jika kamu memberiku kesempatan waktu itu, aku tidak akan lebih buruk dari orang lain. Jika kamu memberiku kesempatan waktu itu, kamu tidak akan berpulang secepat itu. Lagu dinyanyikan sampai tingkat emosi tertinggi. Air mata sudah meledak. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima beberapa pemberitahuan berturut-turut. Yang paling menarik perhatian adalah Badan Keamanan Nasional Jepang mengeluarkan pengumuman mengekspos skandal mengejutkan keluarga Su. Sebagai menantu perempuan tertua keluarga Su, reaksi pertama Du Haiking setelah melihat postingan ini adalah segera membuka untuk melihatnya. Meskipun dia jarang bertanya tentang masalah suami dan keluarga Su, tapi dia adalah bagian keluarga Su dan telah mendengar banyak hal tentang keluarga Su. Anak laki-laki dan anak perempuannya hampir terbunuh dalam insiden di Jepang. Hal ini membuatnya takut. Pada saat yang bersamaan juga membuatnya lebih memperhatikan situasi di Jepang. Dia juga tahu tentang hal Suroli membunuh seluruh keluarga Matsumoto. Meskipun dia merasa hal ini keterlaluan, tapi Susaudao sedang sangat marah pada saat itu. Dia sangat tegas memberikan perintah saat itu dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kemudian Suroli dan sekelompok master keluarga Su ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Du Haiking juga tahu kalau masalah ini berdampak besar pada keluarga Su, bahkan melemahkan sebagian besar kekuatan keluarga Su. Sejak hari itu, Su Saudao terlihat murung setiap hari. Du Haiking tahu dengan semua ini, namun dia tidak tahu rencana Su Saudao menyelamatkan Suroli. Jadi, sewaktu dia melihat postingan ini, dia merasa sangat penasaran. Setelah membukanya, dia baru menemukan pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Keamanan Nasional Jepang menyatakan bahwa setelah keluarga Su menginstruksikan untuk membunuh puluhan anggota keluarga Matsumoto, semua anak buah keluarga Su ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Su Roli, salah satu pelaku utama, juga ditangkap. Tapi tidak diduga kalau keluarga Su bekerja sama dengan eksekutif pasukan bela diri dan menukar Suroli dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan. Pada akhirnya Suroli tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang melakukan protes keras terhadap keluarga Su, menuntut keluarga Su untuk mengembalikan Suroli ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Jika tidak, maka akan membatasi seluruh keluarga Su di Jepang dan dibatasi selamanya. Waktu yang diberikan kepada keluarga Su hanyalah selama 24 jam. Du Haiking terkejut setelah melihat ini dan merasa heran. Dia bergumam kenapa mengeluarkan begitu banyak biaya dan energi untuk Suroli, serta mengambil resiko menyinggung seluruh pemerintah Jepang dan warga negara Jepang. Ini tidak sesuai dengan gaya kerja suaminya dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya suaminya, Su Chengpeng, ayah mertuanya, juga bukan orang yang akan membuat keputusan seperti ini. Dia merasa heran dan meneruskan melihatnya lagi. Pengumuman itu menyatakan sebenarnya keluarga Su bukan benar-benar ingin menyelamatkan Suroli. Mereka hanya memakai Suroli untuk sandiwara dan mendapatkan pertukaran keuntungan. Setelah mereka menyelamatkan Suroli, mereka akan memberikannya kepada pasukan bela diri Jepang untuk mendapatkan penghargaan. Pada saat yang sama, mereka berharap lewat akting ini bisa menenangkan keluarga ibu Suroli. Bagaimanapun juga keluarga He Ying Xiu, ibu Suroli, adalah salah satu dari 4 keluarga seni bela diri Tiongkok. Mereka juga target yang ingin dimenangkan oleh keluarga Su. Du Haiking benar-benar kaget ketika melihatnya. Suroli adalah putri He Ying Xiu. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tentu saja
Du Haiking kenal dengan He Yingxiu. Bagaimanapun juga He Yingxiu sebelumnya adalah pengawal pribadi Su Shaodao. Kemudian He Yingxiu terluka dan kehilangan satu lengan sewaktu menyelamatkan Su Shaodao, kemudian meninggalkan keluarga Su. Namun kapan He Yingxiu melahirkan? Kenapa dia mengirim putrinya menjadi pengawal Su Shaodao? Selain itu, kenapa putri He Yingxiu bermarga Su? Du Haiking meneruskan melihatnya lagi. Berita skandal selanjutnya benar-benar membuatnya kaget. Di bagian ini mengatakan Su Roli adalah putri luar nikah antara Su Shaodao dan He Yingxiu. He Yingxiu menyembunyikan asal-usulnya dan mengirimnya ke keluarga Su. Sewaktu melihat kata-kata ini, Du Haiking seperti disambar petir. Meskipun tidak ada bukti apa-apa dalam berita ini, tapi naluri wanita memberitahunya bahwa apa yang dikatakan di atas adalah benar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi suami yang dia pikir sangat mencintainya dan setia padanya akan mengkhianatinya. Selain itu, dia sudah mengkhianati dirinya sejak 20 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, dia bahkan memiliki seorang anak luar nikah di luar. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini akan kita akhiri dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.